Halo Mbak, saya lagi cari kuliah nih buat di UK. Nah, basic saya farmasi, kira-kira kemana ya? Farmasi sih kita ada di banyak universitas, Mbak. Kalau boleh tahu Mbak Eldi ada spesifikasi tertentu nggak atau farmasi secara umum? Oh, kalau misalnya penelitian sih pengennya lebih ke drug delivery gitu Mbak, kayak sistem penghantaran obatnya. Oh begitu, Mbak Eldi tapi dari background farmasi juga kan? Ya, backgroundnya farmasi. Oke, bentar ya. Kalau berdasarkan informasi, ada di beberapa universitas. Salah satunya ada di University of Manchester, Newcastle, Aston, dan ada beberapa lagi. Nah, saat ini coba kita lihat yang di Manchester University. Mereka ada berhubungan dengan drug delivery, yaitu model based drug development. Nah, ini Mbak bisa lihat entry requirement atau persyaratan masuknya seperti apa, dan ada juga mengenai course detailnya. Jadi apa saja yang ada di sana dan akan Mbak pelajari. Mbak Eldi sendiri kalau boleh tahu IPK terakhir berapa ya? Yang terakhir tuh keseluruhan ya 3,7. Oh oke, udah bagus dong ya. Belajar terus berarti tiap hari. Udah hobi Mbak. Oh, udah hobi, oke. Udah pernah tes IELTS atau TOEFL atau belum apapun sih kalau sebelumnya? IELTS. Belum ya? Oke. Nah, kalau untuk mendaftar ke University of Manchester, tepatnya untuk area ini, memang IPK yang diharapkan itu di atas 3,0 atau 3,2 malah. Ya, intinya sih semakin bagus IPK kita akan lebih mendukung permohonan aplikasi kita ke universitas. Sedangkan kalau IELTS, di sini mereka minta IELTS-nya itu 6,5 dan minimum di writing tuh harus 6. Nah, IELTS ini Mbak bisa ambil di British Council juga. Jadi kita bisa tetap apply walaupun IELTS belum ada. Mbak Eldin rencananya mau masuk intake tahun berapa? Karena kalau di Inggris setiap tahunnya selalu mulai di bulan September. Oh, pengennya sih buat tahun depan ya. Oh oke. Berarti mending kapan tuh Mbak? Kalau mau daftar sebenarnya sih udah dibuka setelah bulan Oktober 2020. Jadi setelah anak-anak September masuk dulu dan biasanya universitas baru akan buka aplikasinya. Jadi untuk tahun depan Mbak sudah bisa mulai pendaftaran dari bulan Oktober. Oh gitu, berarti IELTS-nya bisa Menyusul, nanti ya menyusul. betul. Tapi setidaknya sebelum bulan Mei tahun 2021 Mbak harus sudah punya IELTS, karena supaya universitas bisa kita kasih tahu juga nilai IELTS Mbak itu berapa, mencukupi atau tidak. Oke, berarti dokumen yang harus dilengkapi apa aja Mbak yang harus disediakan? Oke, nah yang harus disiapkan yang pertama adalah ijazah dan transkrip. Ijazah dan transkrip ini disarankan sudah ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau dari universitas belum ada versi bahasa Inggris, Mbak bisa diterjemahkan dulu di penterjemah tersumpah ya. Terus yang kedua, kita butuh juga surat referensi dari 2 orang dosen. Tapi kalau Mbak Eldi sudah bekerja, boleh kombinasi 1 dosen, 1 dari tempat kerja kita sekarang. Oh, bisa kombinasi, oke. Betul. Ya. Kemudian ada lagi yang disarankan adalah CV. Apalagi untuk anak-anak yang sudah pernah bekerja, CV itu juga bisa mendukung. Selalu terakhir adalah personal statement atau essay. Jadi Mbak harus menceritakan kenapa Mbak tertarik ke area farmasi, terlebih lagi ke arah drug delivery itu. Biasanya yang paling mempengaruhi apa sih Mbak? Kalau untuk aplikasi master, mereka agak lebih langsung ngelihat pertama adalah kesesuaian edukasi background kita. Jadi kalau Mbak bisa lihat di sini kan bilangnya adalah minta background yang sama dari farmasi. Berarti memang harus farmasi dulu. Terus yang kedua mereka akan lihat IPK.
Kalau IPK-nya Mbak udah di atas 3,0 atau 3,2 atau bahkan kayak IPK Mbak Eldi sekarang, itu mereka sangat suka tuh Mbak, karena berarti kan memang IPK Mbak sudah memenuhi syarat sekali. Terus barulah dia akan melihat faktor lain. Seandainya ada pengalaman kerja yang berhubungan, itu juga akan mendukung. Cuma kalaupun Mbak nggak punya pengalaman kerja, untuk apply master di UK masih boleh. Terus nanti Mbak kalau misalnya buat hidup di sananya gimana sih? Setiap di kota atau setiap universitas di Inggris, kita memiliki akomodasi masing-masing. Jadi Mbak Eldi nggak usah khawatir, Mbak bisa tinggal selama kuliah setahun master itu di akomodasi kampus. Kalau dari segi biaya hidup, kurang lebih 1 bulan itu akan menghabiskan 1.000 sampai 1.015 atau 1.100 pound sterling. Itu sudah mengcover biaya makan, biaya akomodasi, transport, terus kemudian yang lain-lain deh. Jadi istilahnya Mbak misalnya butuh toiletries atau apa tuh udah include semua. Sedangkan kalau biaya sekolah untuk tahun ini dia sekitar kurang lebih atau 2021 itu kurang lebih sekitar 19.500-an. Itu untuk di sini ya? Di Betul, jadi Manchester. tiap universitas itu beda-beda. Jadi kalau misalnya Manchester tuition fee-nya sekian, nanti seandainya Mbak mungkin ngelihat universitas lain, tuition fee-nya juga akan beda lagi. Nah itu yang harus kita lihat juga. Biasanya kalau living cost yang paling murah di daerah mana sih Mbak? Living cost sih semua yang ada di UK, cuman membandingkan tipe living cost itu 2 hal. Yang pertama adalah di dalam London, itu lebih mahal. Contohnya sama seperti Jakarta lah, dengan Bandung gitu, lebih murahan di Bandung daripada di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta atau di London, minimum itu 1.265 pounds per bulan. Tapi kalau di luar London, hampir rata-rata 1.000 sampai 1.100 per bulan. Nah ini di setiap website universitas akan ada informasinya. Nah untuk yang subjek yang Mbak ambil ternyata untuk tahun depan itu bisa sampai 27.000 pound sterling setahun. Gitu. Cuman setiap universitas dia akan punya fleksibilitas. Jadi kita boleh mencicil atau installment, nggak harus bayar full, itu bisa aja memungkinkan. Itu include sama kebutuhan lab ya? Iya, sudah termasuk. Gitu. Dan ini memang untuk biaya dalam setahun sekolah, jadi nggak ada biaya-biaya lain. Jadi itu sudah all in. Oke deh. Kalau misalnya nanti kan katanya mending sebelum Mei ya, udah dokumennya udah lengkap. Betul. Terus kalau misalnya IELTS-nya belum cukup nih, kan tes lagi, ya. Itu boleh nyusul nggak Mbak? Boleh kok. Jadi kalaupun Mbak mau tes IELTS, biasanya memang kalau tes IELTS kan nggak dibatasin beberapa kali kita mau ambil. Seandainya Mbak Eldi mau coba tes IELTS-nya di bulan Desember atau November, itu boleh. Hasil IELTS itu biasanya keluar dalam 2 minggu. Nah, seandainya hasil Mbak udah mencukupin, Mbak bisa langsung kirim. Tapi kalau seandainya masih kurang, Mbak Eldi masih boleh tes-tes lagi. Biasanya sih maksimum jangan melewati bulan Juni. Ya, karena ya betul, karena kan kita harus ingat kita sebagai international student harus apply visa. Berarti kan kalau sebelum dapetin surat visa atau final letter dari universitas, kita harus melengkapi seluruh persyaratan yang diminta dulu. Oke, jadi tadi amannya sebelum Juni ya? Betul. Juni tahun depan. Oke Betul. deh. Ya. Udah sih jelas. Udah cukup jelas ya. Nah, nanti kalau seandainya Mbak ingin cari tahu lebih lanjut, ini kita kebetulan ada prospektus mengenai University of Manchester, Mbak boleh bawa aja. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, ini email dan kartu nama saya, di situ ada kontak saya langsung dan kantor. Oke, siap. Mbak Dian ya? Iya, betul. Oke, makasih ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Eldi.